Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Septilia. Video ini saya akan membahas hubungan antara generasi galau dengan produk yang nggak laku-laku, gitu teman-teman. Eh, Kalau kita pernah berpikir bahwa kita sudah ciptakan barang atau kita sudah ciptakan produk dan layanan sehingga bisa penuhi setiap keinginan para pelanggan kita. Tapi kenapa justru sedikit yang laku ya? Nah, mungkin kita akan temukan jawabannya di video saya kali ini, teman-teman. Oke. Dulu kakek dan nenek kita tidak punya pilihan, semuanya diputuskan oleh penjajah Belanda, teman-teman. Kemudian bapak ibu kita sedikit beruntung karena dari mereka pilihan itu sudah terbuka. Misalnya mau berprofesi apa, mau jadi apa, terus mau tinggal di mana bebas saja. Dan sekarang generasi kita ini punya lebih banyak pilihan, teman-teman. Mau kerja apa, mau kerja di mana, mau bisnis apa, mau kantor di mana, terus mau ngantor secara online atau secara offline. Itu banyak pilihannya untuk saat ini ya teman-teman ya. Dan di setiap alternatif itu kita disajikan lebih banyak pilihan lagi. Apakah itu artinya kita jauh lebih beruntung? Ternyata tidak. Bahkan justru sebaliknya teman-teman. Itulah yang disimpulkan oleh seorang penulis namanya Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Toys Way More is Less by Barry. Barry mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang, keharusan untuk memilih satu dari banyak alternatif bisa membuat mereka merasa terbebani. Semakin banyak pilihannya, maka semakin besar bebannya. Nah, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya mereka malah menyerah dan akhirnya memutuskan untuk tidak memilih sama sekali. Bisa jadi inilah penyebabnya kenapa saat ini muncul generasi galau. Mereka bingung mau ngapain kan, terus mau pindah, misalnya pindah kerjaan atau enggak, lalu mau nikah atau enggak, jelas nggak pernah tuntas gitu loh teman-teman. Jangan-jangan itu karena mereka terlalu banyak diberi pilihan. Ada puluhan jurusan kuliah, ya kan? Terus ada ratusan channel TV. Lalu ada ratusan jenis profesi. Ada ribuan fans di Facebook misalnya yang bisa diprospek jadi pasangan hidup, ya kan? Dan juga ada miliaran aplikasi yang setiap saat kita bisa download. Nah, lalu ada dua psikolog yang bernama Mark Lever dan China Lear melakukan eksperimen di sebuah supermarket. Mereka mengajak pengunjung untuk mencicipi pilihan selai roti yang sudah disiapkan untuk pengunjung tersebut. Mereka diberi voucher untuk diskon ya teman-teman jika memutuskan untuk membeli selainya. Nah, pada display yang pertama mereka memajang 24 pilihan selai. Dan pada display yang kedua mereka hanya memajang 6 pilihan selai saja teman-teman. Apa yang terjadi? Hanya 3% pengunjung yang membeli pada display yang pertama. Namun yang sementara yang display yang kedua itu 30% pengunjung membelinya gitu. Itu artinya pelanggan lebih cenderung untuk membeli justru ketika pilihannya sedikit. Gitu teman-teman. Nah, saya juga memerhatikan dan mempelajari statement ini. Sekarang coba kita perhatikan produk yang kita jual atau layanan yang kita tawarkan kepada konsumen. Pada setiap produk itu berapa jumlah variannya? Jangan-jangan itulah sebabnya pelanggan kita tuh kebingungan gitu teman-teman. Dan akhirnya mereka nggak milih apa-apa. Saya sering alami itu ketika datang ke restoran. Jadi menunya itu ada 6 halaman dan di dalamnya ada beberapa varian menu yang harus saya pilih. Ada sekitar misalnya 20 varian menu. Di saat itu saya mikirkan, kenapa kita datang sebagai customer
lalu kita disuruh mikir, akhirnya kita nggak punya selera untuk milih makanan itu teman-teman. Dan akhirnya kita cuma milih makanan yang standar-standar aja di restoran itu. Sedangkan restoran itu punya signature dish misalnya yang enak, tapi sebelum sebelum memutuskan untuk membeli signature dish kita sudah pusing kan memikirkan mau makan apa, mau pilih menu yang mana gitu teman-teman. Namun sebaliknya ketika kita pergi ke misalnya restoran steak ya kan, restoran steak hanya menawarkan misalnya dua menu saja, antara wagyu atau yang reguler. Lalu saya dengan sigap, dengan cepat saya akan memilih, oke, saya pilih reguler aja. Saat itu juga mereka memproses makanan saya dan cepat dihidangkan kepada saya. Lalu ada contoh yang selanjutnya yaitu Steve Jobs ketika kembali ke Apple di tahun 97. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah produk Apple hingga jadi 4 produk saja, dan keputusan itu membuat image Apple jadi lebih fokus. Tim marketing Apple jadi lebih mudah, dan pelanggannya pun lebih mudah untuk memilih produk-produk Apple. Seperti itu teman-teman. Nah, keputusan Steve Jobs itu jadi titik tolak kebangkitan Apple. Ingat ya bahwa tugas kita sebagai inovator adalah memudahkan hidup pelanggan kita, bukan justru membuatnya lebih rumit. Nah, kitalah yang harus berpikir keras untuk pelanggan kita, bukan sebaliknya. Semua orang itu bisa buat produk dengan banyak varian, tapi tidak semua orang mampu menciptakan satu produk yang bisa memenuhi pelanggan secara jitu. Gitu teman-teman. Dulu sebelum saya mempunyai ilmu psikologi konsumen ini, saya terapkan menu banyak sekali di platform saya, di GoFood saya, itu sekitar kira-kira 20 menu mungkin. Nah, setelah saya mengetahui trik ini dan psikologi konsumen, saat ini di platform itu saya hanya menerapkan atau menawarkan hanya 4 menu saja. Kemudian dari sini kita juga harus belajar ya teman-teman, bahwa meminimalisir produk atau layanan kita itu akan lebih memudahkan bagi pelanggan kita. Karena pelanggan kita tuh nggak banyak mikir gitu loh. Oh, ini cuma ada 4 pilihan, oke yang ini aja. Dan mereka niat datang ke tempat kita itu memang untuk membeli produk kita itu atau menu kita itu gitu. Jadi sudah ada plan dari mereka sendiri gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong mereka datang terus dikasih pilihan sebanyak itu, akhirnya mereka kehilangan selera untuk memilih dan akhirnya mereka tidak memilih sama sekali gitu teman-teman. Itulah resikonya. Jadi menurut saya insight ini sangat penting, sangat baik kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk pelaku UMKM sangat penting sekali untuk mendapatkan ilmu atau insight dari perilaku konsumen ini. Terima kasih kepada Bapak Jahani yang telah memberikan tugas mata kuliah dari perilaku konsumen. Sangat dengan senang hati saya mempelajarinya karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi saya dan ingin saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.